Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sekarang salah satu ketua kelasnya diminta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang saya akan mengabsen siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua Bu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang translasi? Siapa yang ingat? Saya Bu. Ya, apa translasi? Translasi atau penggeseran adalah perpindahan posisi awal dari posisi akhir. Mempunyai sifat-sifat, bentuk, volume, warna, ukuran akan tetap sama seperti benda yang aslinya. Terus apa lagi? Sudah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa contoh bangun datar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran hari ini yaitu tentang kekongruenan antar bangun datar. Yang pertama, syarat dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh bangun yang kongruen itu apa saja? Ada yang tahu? Contohnya itu ubin, terus jendela pada suatu ruangan, buku dan lain-lain ya. Sekarang saya berikan contoh. Misalnya di sini saya mempunyai dua bangun datar. Nah, di sini saya mempunyai dua bangun datar. Sekarang kita cari sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut apa saja yang bersesuaian? Sudut A. Sudut A kongruen dengan sudut J. Sudut B kongruen dengan sudut K. Sudut C kongruen dengan sudut L. Sudut D kongruen dengan sudut M. Nah, ini sudut-sudut yang bersesuaian. Sekarang kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB kongruen dengan sisi JK. Sisi BC kongruen dengan sisi KL. Sisi CD kongruen dengan sisi LM. Sisi DA kongruen dengan sisi MJ. Nah, ini sudut yang bersesuaian dari bangun datar ini. Ini sisi-sisinya yang bersesuaian dari bangun datar kedua ini. Yang berikutnya yaitu syarat dua segitiga kongruen. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen.
Dua segitiga dikatakan kongruen hanya jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Sebenarnya di sini saya mempunyai dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Maka sisi-sisi yang bersesuaian apa saja? Sisi AB dengan sisi DE. Sisi BC kurang dengan EF. Sisi CA kurang dengan sisi FD. Nah, sekarang kita cari sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A kongruen dengan sudut D. Sudut B kongruen dengan sudut E. dan sudut C kongruen dengan sudut F. Nah, jadi dari kedua segitiga ini kita tahu sisi yang bersesuaiannya ini, sudut yang bersesuaiannya ini. Yang berikutnya yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Contoh yang pertama, sisi. Contohnya saya mempunyai dua segitiga sisi 1 sama dengan sisi 1 yang ini sisi 2, ini sisi 3. Kurang hitung. Nah, karena ketiga pasangan sisi bersesuaian sama panjang, maka bisa disebut sisi. Yang kedua, sudut sisi. Sini saya juga punya dua segitiga. Ini sisi yang pertama. Ini sudutnya. Dan ini sisinya. Maka ini disebut sisi sudut sisi. Berikutnya yang ketiga yaitu sudut sisi sudut. Contohnya di sini saya juga mempunyai dua segitiga. Sudut sisi sudut. Nah, ini disebut sudut sisi sudut karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, maka disebut sudut sisi sudut. Yang keempat yaitu sudut sisi. Contohnya saya punya dua segitiga. Ini sudutnya sisi sudut. Nah, dua segitiga ini sudut sisi.
Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka itu disebut sudut-sudut sisi. Berikutnya yaitu segitiga siku-siku. Sini saya mempunyai dua segitiga siku-siku. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ini khusus untuk segitiga siku-siku. Ini sisinya, ini sisi miringnya. Sini sudut siku-sikunya. Pelajaran hari ini apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Kalau belum paham, apa mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, sekarang kita ke contoh soal ya. Ya. Sisi CA dan CB ini merupakan jari-jari lingkaran. Maka ukuran sudut ACB sama dengan ukuran sudut ECD. Kedua sudut ini bertolak apa? Bertolak belakang. Nah, selanjutnya sisi CB dan sisi CE ini juga jari-jari lingkaran. Jadi segitiga ACB dan segitiga ECD itu kongruen berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Nah, dari contoh soal ini apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Tidak. Paham semua ya? Ya. Nah, sekarang berapa anak yang masuk hari ini? 20. 20 anak ya. Sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ya. Saya akan memberi tugas kelompok kepada kalian. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo silahkan dibentuk sekarang. Dari LKPD yang saya sudah bagikan, apakah ada yang ditanyakan dari soal-soal tersebut? Saya. Ya, kenapa kelompoknya Via? Yang mana yang belum paham? Nomor 1. Kenapa nomor 1? Perhatikan gambar dua mobil di bawah ini. Apakah kedua mobil tersebut bisa dikatakan kongruen? Tadi kan syarat kongruen kan harus ukurannya sama, bersesuaian. Terus sisinya harus sama. Apakah dua mobil ini sama? Ya. Berarti bisa dikatakan Kongruen. kongruen. Nah, sudah paham sekarang? Sudah. Sekarang kamu jelaskan alasannya menurut pendapat kelompok kamu sendiri. Sudah. Nah, sekarang salah satu kelompok mempresentasikan di depan ya, Ya, Bu. hasil kelompokannya. Ayo
Ayo silahkan salah satu perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Iya, Mbak Via, silakan. Gak cukup. Baik, setelah dipresentasikan kita bahas bersama ya. Apakah antara kelompok ada yang beda jawabannya? Yang nomor 1, 2 mobil tersebut kongruen karena ukuran bentuknya sama. Ada yang beda? Tidak. Sama semua ya jawabannya. Ya. Yang nomor 2, 2 bangun tersebut tidak kongruen karena tidak sama bentuknya. Gambar pertama yaitu belah ketupat dan gambar kedua persegi. Apakah sama semua jawabannya? Sama. Dan yang nomor 3, ini ada 2 persegi. Apakah semua juga sama jawabannya? Sama. Yang nomor 4? Sama. Sama semua ya, berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Paham semua? Paham. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya kasih PR dulu. Dikerjakan di rumah.
Nah, ini PR-nya. Apakah kedua bangun datar di atas kongruen? Dicatat dulu ya, dibuat PR dan dipelajari kembali di rumah. Sudah dicatat? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Via, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sebangun dan memiliki bentuk atau ukuran dan sisi yang sama serta sudut-sudut yang berseruaian sama besar. Ya, benar. Jadi kongruen itu syaratnya harus ukurannya sama. Sudutnya juga sama besar, sisinya sama panjang. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali ya di rumah. Ya, Bu. Dan jangan lupa minggu depan kita belajar mengenai kesebangunan antar bangun datar. Itu juga dipelajari. Itu materi minggu depan. Ya. Nah, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.